Enggak, dari depan aja. Dari depan kayaknya lebih pendek. Dari depan tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. kaum muslimin ahibati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kembali Allah mudahkan kita untuk kembali bersua dalam satu agenda yang mulia, menghadiri majelis ilmu, sebuah majelis yang dijanjikan dengan kemuliaan yang sangat tinggi di dalam Islam. Orang yang menghadiri majelis ilmu tercatat sebagai orang yang berjihad di medan perang, dan orang yang menghadiri majelis ilmu Allah akan catat untuknya pahala bagikan orang yang melaksanakan ibadah haji sempurna dan lain sebagainya dari keistimewaan menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga Allah melimpahkan setiap keberkahannya kepada kita semuanya yang hadir dalam acara bermujalasah fi talabil ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan melimpahkan ridhanya, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Durus Al-Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkam Syar'iyyah. Pada pembahasan yang baru, terakhir pembahasan kita berkaitan dengan apa? Apa tema kita yang lalu, yang terakhir sebelum Ramadan? Siapa yang masih ingat? Siapa yang mencatat? Apa pembahasan kita yang terakhir? Wajibnya, wajibnya taat kepada Rasulullah SAW dan meninggalkan seluruh perkataan yang menyelisihinya. Nah, ini judul pembahasan kita yang terakhir pertemuan yang lalu. Wajibnya mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap ucapan yang menyelisihinya, dan meninggalkan seluruh ucapan yang menyelisihinya. Nah, ini poin kita yang lalu. Poin kita pada pembahasan kali ini dibawakan oleh beliau dengan judul Wujubut Taubati wa Fadluha. Wajibnya bertaubat dan keutamaan bertaubat. Wajibnya seorang muslim untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dan keistimewaan daripada taubat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mengapa di sini beliau membawakan judul dengan hukum
menggandengkan judul beserta hukum wajibnya taubat. Ini termasuk diantara bentuk ketelitian yang patut diapresiasi menurut pandangan saya, karena ini kebiasaan yang juga saya perhatikan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau biasa membawakan judul diiringi dengan hukum pembahasan secara langsung. Ya. Biasanya judul tidak menyertakan hukum secara langsung, akan tetapi akan diulas hukum itu dari sisi penjelasan dan keterangan. Ya, contoh taubat, ya taubat saja. Nanti di penjelasan dan keterangan baru diulas apa hukumnya, apa dalilnya. Tapi judul yang kita bahas kali ini wajibnya bertaubat. Langsung diketahui hukum dari bertaubat itu sendiri. Agar kita menyadari bahwa bertaubat ini bukan pilihan yang boleh untuk diambil dan ditolak. Akan tetapi bertaubat ini adalah satu kelaziman yang tidak ada tawar-menawar di sana, alias setiap kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan karena memang setiap kita tidak pernah lepas dari dosa. Ya, dan tidak boleh kita merasa diri kita sudah bersih dari dosa, karena itu merupakan talbisul iblis. Di antara talbisul iblis, apa arti talbisul iblis? Tipu daya syaitan. Ahsan. Di antara tipu daya iblis adalah membisikkan ke dalam hati seseorang bahwa dirimu telah bersih dari dosa. Di antara tipu daya syaitan atau tipu daya iblis adalah meyakinkan seseorang telah bersih dari dosa, sehingga tidak perlu lagi bertobat. Sehingga seorang merasa dirinya itu sudah bersih, merasa tidak perlu lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bisikan syaitan, bisikan iblis. Apabila seseorang merasa dirinya telah suci, siapa yang bisa memastikan itu? Siapa yang berani memastikan dirinya telah bersih dari dosa? Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa setiap Bani Adam itu khata. Khata diambil dari kata khata yang artinya kesalahan. Khata dengan tasydid, ada nilai plus di sana dari makna. Berbeda antara khata dengan khata. Yang satu tanpa tasydid, yang satu dengan tasydid. Dan fungsi tasydid dalam bahasa Arab itu artinya penekanan. Khata artinya kesalahan. Khata selalu berbuat salah. Ini kayanya bahasa Arab. Ya. Setiap Bani Adam selalu berbuat salah. Bukan berbuat salah, tapi selalu berbuat salah. Artinya sering, bahkan tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Karena manusia ini makhluk yang lemah. Manusia ini makhluk yang lemah, dan diantara kelemahan manusia selalu terjatuh kepada kesalahan. Tidak pernah manusia itu benar terus. Itu bukan sifat manusia. Sifat manusia ada kalanya mereka benar, ada kalanya salah. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, setiap Bani Adam khata, selalu berbuat salah. Karena saking banyaknya kesalahan yang dia lakukan, yang dia alami, maka diterjemahkan dengan bahasa yang pas, selalu berbuat salah. Saking seringnya kesalahan itu yang kita temui dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Kemudian Nabi mengatakan,
kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang selalu berbuat salah adalah selalu kembali kepada Allah. Jangan berlarut-larut di dalam setiap kesalahan, akan tapi bersegeralah untuk mau memperbaiki diri, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat ini adalah kewajiban kita seumur hidup. Bertaubat ini adalah kewajiban kita seumur hidup. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aghar bin Yasar al-Muzani, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampunan. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sungguhnya aku bertaubat setiap hari 100 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin saja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena orang-orang yang non-muslim juga harus bertaubat dengan masuk Islam. Dan misi dakwah Nabi adalah mengajak manusia kepada tauhid. Maka orang-orang yang belum bertauhid, orang-orang yang masih musyrik, orang-orang yang belum masuk dalam agama Islam, mereka juga harus bertaubat dengan masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi mengatakan, wahai manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja, bukan hanya orang-orang yang muslim saja, tapi wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sungguhnya aku bertaubat setiap harinya 100 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Subhanallah, ternyata manusia yang terbaik, manusia yang telah dijamin surga oleh Allah, bertaubat kepada Allah 100 kali setiap hari. Apakah kita bertaubat seperti halnya Nabi SAW bertaubat 100 kali? Rutin, ya? Apakah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepadanya setiap hari 100 kali sebagaimana Nabi SAW melakukan itu setiap harinya? Yang Nabi SAW adalah orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa, dan kita bukanlah orang yang selevel dengan itu. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah memang manusia yang terbaik. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan beliau meninggalkan kebaikan. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya tetap membuat beliau selalu istiqamah sebagai bukti dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaannya yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang mau bertaubat kepadanya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berjanji akan mengganti satu generasi yang tidak berbuat dosa. Allah dalam hadis qudsi mengatakan akan mengganti satu generasi yang tidak berbuat dosa dengan Allah gantikan generasi yang berbuat dosa dan bertaubat kepadanya. Saking senangnya Allah dengan orang-orang yang bertaubat, kalau sekiranya ada satu generasi, satu kaum yang tidak berbuat dosa, Allah akan gantikan generasi itu, Allah akan hilangkan generasi itu dengan generasi yang berbuat dosa, agar mereka setelah berbuat dosa itu mereka bertaubat kepada Allah. Saking senangnya Allah dengan orang-orang yang bertaubat kepadanya, yang mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Allah mengatakan, kalau kalian tidak berbuat dosa, lau lam tudhnibu, kalau kalian tidak berbuat dzunub,
Kalau sekiranya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menghilangkan dan memusnahkan kalian. Bukan berarti Allah suka dengan dosa, bukan. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala memang menyukai orang-orang yang mau bertaubat, mengakui kesalahan. Kata Allah apa? Lau lam tudnibu, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menghilangkan, memusnahkan kalian. Thumma ya'ti biqaumin akharin fayudnibuna fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahu. Niscaya Allah akan gantikan dengan generasi yang baru dan mereka berbuat dosa dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, dan Allah berikan ampunan untuk mereka. Para ulama mengatakan ini menunjukkan betapa senangnya Allah dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Kalaulah sekiranya ada satu kaum yang katakanlah tidak berbuat dosa, Allah akan mengganti mereka, Allah akan membumi hanguskan mereka, dan Allah akan gantikan dengan generasi yang berbuat dosa, lantas mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan ampunan kepadanya. Sebagian ulama mengatakan, mengapa Allah lebih suka dengan orang-orang yang terjatuh kemudian bertaubat kepadanya? Karena di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, Tawwabun Rahim. Di antara nama Allah adalah yang menerima taubat. Kalau sekiranya tidak ada generasi yang berbuat dosa, lantas tidak akan ada orang yang berbuat taubat kepada Allah. Artinya nama Allah akan apa? Akan sia-sia. Nama Allah akan sia-sia. Dan nama-nama Allah mulia. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatasnamakan dirinya bahwa dirinya adalah Ar-Rahim, maka ada manfaatnya. Apa? Allah akan memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Nama Allah Tawwab, yang menerima taubat. Kalau ada orang yang tidak berbuat kesalahan, berarti tidak akan ada orang yang berbuat taubat. Artinya tidak akan ada manfaat nama Allah dari Tawwab. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan orang-orang yang bertaubat, karena di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, zat yang menerima taubat hambanya. Dan dengan itulah nama-nama Allah memiliki arti dalam kehidupan setiap hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang bertaubat dibandingkan bahagianya seorang hamba yang kehilangan harta bendanya, kemudian kembali harta benda itu di sisinya. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang menunggangi untanya dengan perbekalannya yang lengkap untuk makanannya, perbekalannya, persiapannya. Di dalam satu perjalanan safarnya, dia bawa untanya dengan setiap kebutuhannya yang melekat di atas untanya, dan dia akan mempergunakannya untuk melakukan perjalanan safar. Kemudian ketika orang tersebut berhenti dari safarnya karena ingin beristirahat sejenak, maka diikatlah untanya tadi di sebuah pohon dan beristirahatlah musafir ini. Ketika terbangun musafir ini dari tidur dan peristirahatannya yang sesaat, ternyata dia menemukan untanya hilang dengan seluruh perbekalannya yang dia bawa di tengah gurun pasir yang panas dan gersang. Melihat hilangnya unta dia dan setiap perbekalannya yang melekat di atas punggung untanya ini, maka apa yang terjadi? Tidak ada harapan untuk melanjutkan kehidupan. Di tengah gurun pasir yang panas, tidak adanya perbekalan, tidak adanya manusia,
yang dia harapkan hanyalah untanya dan setiap perbekalannya yang telah dia siapkan, namun ternyata itu semua telah hilang. Dan biasanya orang-orang dahulu mengartikan unta ini sebagai bahtera, gurun pasir. Kalau seseorang melakukan safar tanpa tunggangannya ini dan tanpa perbekalannya, tidak ada lagi harapan sebuah kehidupan. Seakan-akan tidak ada lagi kehidupan baginya. Yang ada hanyalah kesedihan dan keputusasaan di tengah gurun pasir yang sudah jauh dari pemukiman. Ya, dia seorang diri, tidak ada perbekalan, tidak ada makanan. Apa yang dia harapkan? Keputusasaan dan kesedihan melihat tunggangannya hilang, kebutuhannya hilang, seluruhnya hilang, tidak ada yang lain. Maka yang ada adalah kesedihan yang berlipat-lipat, kegalauan ya yang dia rasakan, dan keputusasaan melanjutkan kehidupan. Apa yang terjadi? Maka orang ini pun mencari ke sana dan ke sini dan tidak lagi terlihat di mana untanya. Maka orang ini pun karena lelahnya, letihnya mencari tunggangannya yang hilang dari sisinya, maka akhirnya orang ini pun kembali tertidur dan beristirahat di bawah pohon itu. Ketika dia terbangun dari istirahatnya yang kedua, dia temukan ada untanya yang kembali ke sisinya, lengkap dengan seluruh perbekalannya, tidak ada yang hilang satupun. Bagaimana bahagianya? Bagaimana kebahagiaan orang yang sudah berputus asa karena hilangnya harapan dia. Ternyata dia terbangun, melek buka matanya, kembali dia lihat untanya beserta seluruh perbekalannya yang masih melekat di atas punggungnya itu. Bagaikan antum yang punya mobil hilang, luar biasa ya, yang hilang ini mobil mewah, mungkin mobil yang selama bertahun-tahun antum kumpulkan harta antum, hilang, galau. Tiba-tiba ketika antum pulang ke rumah, mobilnya sudah di rumah antum. Gimana bahagianya antum? Bagaimana kebahagiaan seseorang yang sudah hilang harapan untuk melanjutkan kehidupan itu? Maka Nabi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia dengan hambanya yang bertaubat dibandingkan kebahagiaan seorang hamba yang hilang bekalnya, tunggangannya, kemudian dia berbahagia karena dia melihat kembali tunggangannya yang kembali seluruh berserta dengan perbekalannya. Bahkan kata Nabi SAW, saking bahagianya dia melihat untanya balik ke sisinya dengan seluruh perbekalannya tadi, saking bahagianya dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya sampai dia mengatakan seperti itu. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia melakukan satu kesalahan yang tidak dia sengaja karena saking gembiranya perasaan hati dia menemukan untanya yang kembali. Antum misalnya posisikan diri antum dengan posisi hadis tadi, orang yang musafir yang membawa seluruh perbekalannya, yang antum hanya hanya mengharapkan kehidupan dari perbekalan itu, namun ternyata perbekalan itu hilang. Padahal antum mentitik beratkan harapan antum, kehidupan antum hanya di perbekalan itu. Ternyata perbekalan yang antum sudah hilang tadi, yang antum sedih dengannya di atas, ternyata dia balik, bahagianya luar biasa. Ya, posisikan antum sebagai seorang yang baru beli mobil, uang hasil beli mobil itu adalah hasil jerih payah antum bertahun-tahun. Ternyata antum keluar masjid hilang. Seperti apa galaunya antum? Seperti apa sedihnya antum? Ternyata ketika antum pulang ke rumah, mobil sudah ada di situ di rumah antum. Bagaimana kegembiraan antum? Kegembiraan yang tidak bisa digambarkan dengan ucapan.
Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdi." Sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fulatin. Wa qad adallahu fi ardi falatin. Ya, Allah lebih bangga dengan hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan salah seorang di antara kalian yang hilang untanya, ya, tersesat dia di gurun pasir yang gersang. Tersesat, bahasa hadisnya seperti itu. Wa qad adallahu fi ardi falatin, dan dalam kondisi dia tersesat di gurun. Antum bisa bayangkan gurun, ya, depan, kanan, kiri, belakang gurun, nggak tahu utara, timur, laut, nggak tahu antum arah, tersesat, ya. Mau jalan ke sana takutnya bukan ke sana, jalan ke sini takutnya bukan ke sini arah yang Anda tuju. Takutnya antum sudah capek berjalan berkilo-kilometer, ratus kilometer, ternyata nggak menemukan pemukiman. Udahlah capek, tersesat. Nggak ada pula bekal, nggak ada makanan kalau lapar. Bayangkan, Allah lebih bangga dengan hambanya yang bertaubat dibandingkan dengan hambanya yang tersesat, yang dia terjatuh dari untanya. Karena dalam beberapa redaksi dikatakan dia terjatuh dari untanya pergi, ya. Saqata ala ba'irihi, dia terjatuh dari untanya. Wa qad adallahu fi ardi fala, dan dia tersesat di tengah gurun pasir yang luas. Ya, bayangkan kalau itu adalah posisi antum yang merasakannya. Kemudian di tengah kegelisahan, keputusasaan yang luar biasa, tiba-tiba datang lagi tuh unta yang tadi hilang itu, beserta dengan seluruh kebutuhan antum yang antum perlukan dalam safar. Seperti apa bahagianya antum? Allah lebih senang dengan hamba yang bertaubat dibandingkan senangnya seorang hamba yang kembali datang tunggangannya itu. Subhanallah, ya. Seperti itulah senangnya Allah dengan hambanya yang bertaubat. Lebih senang dibandingkan dengan senangnya antum ketika antum terjatuh dari tunggangan antum, ya, dan tersesat, kemudian kembali lagi tunggangan itu sebagai tunggangan yang bisa antum naiki dan antum gunakan dalam perjalanan. Subhanallah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bagaimana tidak Nabi menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tatkala Nabi menyebutkan Allah sangat bangga dengan hambanya yang bertaubat, pantas Nabi menjadi hamba Allah yang disenangi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena Nabi selalu melakukan hal-hal yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan tadi sudah kita sebutkan, saking senangnya Allah dengan hamba-hambanya yang kembali kepadanya, yang mau mengakui kesalahannya, yang mengharapkan ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsi, laulam tudhnibu, kalaulah kalian tidak terjatuh kepada suatu perbuatan dosa dan kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan ganti generasi itu dengan generasi yang berbuat dosa, kemudian mereka mau mengakui kesalahannya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di antara hal-hal yang dicintai oleh Allah adalah hambanya yang mau bertaubat kepadanya, yang mau mengakui kesalahannya dan berharap ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara keistimewaan bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Apa keistimewaan bertaubat? Keistimewaan orang-orang yang bertaubat adalah janji keuntungan untuk mereka dari Allah. Allah menjanjikan keberuntungan bagi mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka
Di antara keistimewaan bertaubat adalah keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, dan perintah jangan kita artikan sebagai beban. Karena bisa jadi Allah perintahkan kita melakukan satu amalan karena Allah tahu kita butuh dengan perintah itu. Allah tahu kita butuh dengan perintah itu. Ya, karena seringkali kita memahami dengan pemahaman yang keliru. Allah perintahkan kita melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini beban ini, perintah ini. Ya, contoh antum sebagai karyawan diperintah atasan, tolong ambilkan ini, tolong bawakan ini, tolong ambilkan, tolong siapkan, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Mungkin sekilas ini beban yang antum harus pikul. Tapi kalau antum tahu di balik itu antum akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan bayaran, maka perintah itu adalah kebutuhan antum sebenarnya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya, dan Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita berpuasa, Allah perintahkan kita ini, itu bukan beban sebenarnya. Kalau kita menyadari kemuliaan di balik perintah itu. Allah perintahkan kita untuk bertaubat karena memang kita butuh dengan taubat itu. Kenapa? Karena kita punya dosa. Allah tahu kita butuh dengan taubat. Allah tahu kita butuh dengan pengampunan. Allah tahu kita ini penuh dengan dosa, dan dosa solusinya bertaubat. Allah tahu dengan solusi kita. Ya. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, bertaubat ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hambanya yang suci, agar kita menjadi hambanya yang datang dengan dosa yang diampuni. Dan alhamdulillah, cara bertaubat umat Nabi Muhammad tidak sama dengan cara bertaubatnya umat Nabi Musa. Yang cara bertaubat mereka harus dengan apa? Bunuh diri. Masa ya bunuh diri? Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Betul tidak? Betul tidak? Antum baca Quran enggak? Baca kan? Udah khatam berapa kali Ramadan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana cara bertaubatnya umat Nabi Musa. Mereka kalau bertaubat harus bunuh diri mereka. Itu cara bertaubat mereka. Umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Cukup antum melakukan cara bertaubat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti harus membunuh diri. Dan masing-masing umat memiliki syariatnya tersendiri. Ya. Umat Nabi Musa memiliki kekhususannya, dan umat Nabi Muhammad memiliki kekhususannya tersendiri. Dan umat Nabi Muhammad yang terjatuh kepada kesalahan tidak harus membunuh diri, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang bertaubat kepadanya dengan kembali kepadanya dan mengakui setiap kesalahannya dan tidak kembali kepada dosa yang dia lakukan. Dan itu akan kita bahas secara khusus tentang syarat-syarat bertaubat. Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa taubatun nasuh ay as-sadiqah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang jujur. Taubat yang nasuha ay as-sadiqah. Benar-benar jujur dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus, benar-benar ingin memperbaiki diri. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yukaffir, kata Allah, agar Allah menghilangkan setiap kesalahan-kesalahan kalian dan agar Allah memasukkan kalian ke dalam surga
tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, di hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Masya Allah. Ini diantara keistimewaan bertaubat. Allah kelak di hari kiamat tidak akan menghinakan orang-orang yang bertaubat. Akan tapi Allah akan memuliakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya dan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Subhanallah. Ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Di hari kiamat nanti setiap kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Dan di antara amal kita ada di situ amal-amal keburukan. Yang setiap kita tentulah berharap amal ini tidak menjadikan kita hina di hadapan manusia. Bayangkan kalau sekiranya amal keburukan yang kita lakukan itu diketahui oleh seluruh manusia, kita akan menjadi orang yang hina. Dan tentulah di situ kita berharap kita tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang terbaik agar kita terhindar dari kehinaan itu adalah dengan mau mengakui kehinaan kita dengan kesalahan kita di hadapan Allah saat ini. Akui kesalahan-kesalahan kita sekarang di hadapan Allah sebelum nanti kita mau mengakuinya di hadapan Allah di hari kiamat. Jangan pernah malu mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Jangan pernah malu menghinakan diri kita di hadapan Allah sekarang. Karena kalau nanti kita baru merasa hina di akhirat, itu udah berat. Merasa hinalah sekarang dengan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu nanti mengakui kesalahan itu di hari kiamat, tapi hisablah diri kita sekarang ini. Inilah waktu yang tepat menghinakan diri kita di hadapan Allah. Cukuplah kita hina di hadapan Allah tanpa orang lain yang mengetahuinya. Bukankah itu yang kita harapkan? Ataukah kita ingin dihinakan di khalayak ramai? Wal'iyadzubillah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita di hadapan Allah, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya di sisinya. Wa ma tawadha'al 'abdu wa ma tawadha'al muslimu lillah illa rafa'a, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Tidaklah seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajat dan kedudukannya. Seperti halnya orang-orang yang sujud, yang dia hinakan anggota tubuhnya yang paling mulia, diletakkan di atas permukaan bumi, maka setiap sujudnya itu meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allah biha darajah. Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allah biha darajah. Tidaklah seorang muslim melakukan satu kali sujud karena Allah, melainkan dengan sujudnya itu Allah tinggikan satu derajat di sisinya. Lihat apa timbal baliknya. Tatkala kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, Allah akan memuliakan kita. Dan sebaliknya, siapapun yang merasa tinggi di hadapan Allah, Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang merasa tinggi di hadapan Allah, bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia merasa tinggi di hadapan Allah, maka Allah hinakan dia sehina-hinanya. Bahkan Allah tenggelamkan dia, ditelan dalam perut air lebih dalam dibandingkan permukaan bumi yang kita lihat saat ini. Allah menghinakan siapapun yang merasa tinggi di hadapan Allah. Jangan sampai kita merasa tinggi di hadapan Allah karena kesombongan hanya milik siapa? Kesombongan hanya milik Allah. Tidak pantas seorang hamba menyombongkan dirinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wal kibriya'u ridai. Kesombongan itu selendangku. Pakaian Allah sombong itu. Tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, bertobatlah kepada Allah dan jangan pernah merasa diri kita tidak pantas, tidak butuh dengan taubat, merasa diri kita suci, merasa tidak butuh pengampunan Allah Azza wa Jalla. Tidak. Hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadis yang terakhir yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang cukup masyhur, kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Bagaimana kisahnya yang mencari taubat pengampunan Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, kana fi man qablakum rajulun, dahulu sebelum kalian. Nabi mengkisahkan umat sebelum para sahabat. Dahulu ada di antara mereka sebelum kalian seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Qatala 99 nafsa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi ini. Setelah dia membunuh 99 jiwa, dia bertanya kepada setiap manusia yang dia temui. Dia bertanya kepada masyarakat di sekitarnya, siapa orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Dia bertanya siapa orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi ini. Fadulla ala rahibin. Maka ditunjukkan kepada seorang rahib, pendeta. Ya. Rahib adalah seorang pendeta, artinya seorang abid yang ahli ibadah. Min ubadi Bani Israel, di antara orang-orang yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya. Fa'atahu, maka orang yang telah membunuh 99 jiwa ini pun mendatangi seorang pendeta, seorang rahib, seorang yang ahli ibadah, yang dikenal sebagai ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, orang yang terkenal taat beribadah. Didatanginya lah, innahu qatala 99 nafsa. Kemudian dikatakan di sisinya, sesungguhnya si fulan ini dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah? Apakah orang ini berhak mendapatkan taubat? Gimana tanggapanmu, wahai Pak Pendeta? Faqal, maka pendeta ini mengatakan, la. Oh, 99 jiwa, nggak ada lagi istilah dia akan diampuni oleh Allah. Berat ini, kata dia. Faqatalah, akhirnya pendeta ini pun dibunuh. Maka genaplah 100 jiwa yang telah dia bunuh. Ini brutal sekali. Orang kalau sudah berani membunuh, dosa-dosa yang lain itu kecil. Para ulama menyebutkan orang kalau sudah berani membunuh itu sudah brutal, liar, dan dosa-dosa yang lain itu dianggap kecil bagi dia. Orang kalau sudah berani bunuh, yang lain itu kecil bagi dia. Banyak orang membunuh takut. Kenapa? Masih ada keimanan dalam dirinya. Tapi orang kalau sudah berani membunuh, udah brutal, liar. Ya, tapi bukan berarti tidak ada keinginan baik dia untuk memperbaiki diri, tidak. Pasti ada niat baik. Karena setiap manusia itu ada kecondongan berbuat baik dan ada kecondongan berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya dua kecenderungan. Kecenderungan berbuat fujur, berbuat yang jahat, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk berbuat ketakwaan. Ya, antum ada keinginan terkadang berbuat jahat, terkadang berbuat apa? Berbuat baik. Ya kan, melihat ada orang kesakitan, ya Allah kasihan, pengen bantu. Ada rasa yang seperti itu. Ya, terkadang ada niat ingin berbuat jahat, ingin berbuat ini, ingin berbuat itu. Itu manusia memiliki dua kecenderungan. Ya, maka lihatlah bagaimana brutalnya orang ini. Dia bunuh seseorang, tapi dia ingin apa? Ingin bertaubat. Ada satu kebaikan dalam diri yang diharapkan. Ketika dia telah membunuh 100 jiwa, dia kembali bertanya kepada masyarakat di sekitarnya. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Dia kembali bertanya, siapa nih orang yang paling berilmu di atas permukaan bumi? Fadulla ala rajulin alim. Maka ditunjukkan kepadanya seseorang yang berilmu. Kalau yang tadi ahli apa? Ahli ibadah. Kalau sekarang orang yang berilmu, ahli ilmu. Ya, di sini kita akan membedakan bedanya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Orang yang ahli ibadah, dia hanya memikirkan dirinya saja, ibadah. Tapi orang yang berilmu, dia memikirkan orang lain. Ya, maka ditunjukkanlah orang yang berilmu. Faqal, maka dikatakan kepadanya, ini si fulan ini, dia telah membunuh 100 jiwa. Adakah kesempatan bertaubat dia ini? Fahal lahu min taubah? Faqala na'am. Maka orang yang berilmu tadi mengatakan, na'am, iya. Baginya kesempatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Siapa yang menghalangi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada.
intaliq ila ardi kada. Kemudian orang yang berilmu tadi memberikan kepadanya saran, pergilah engkau ke daerah sana, pergilah engkau ke sana, disebutkan nama daerah itu, kada wa kada, fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala. Karena di sana engkau akan menemukan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan lingkunganmu, ya. Fa'budillaha ma'ahum. Sesampainya engkau di sana nanti, beribadahlah engkau kepada Allah, ikut seperti hanya mereka beribadah. Wala tarji' ila ardik. Jangan kau kembali ke kampung halamanmu, fa innaha ardusu. Karena tempat kediamanmu sekarang ini adalah tempat yang buruk. Disinilah Islam memerintahkan kita untuk mencari tempat tinggal yang baik, lingkungan yang baik, tinggal dekat orang-orang yang saleh. Ya. Fantalaq. Maka pergilah orang yang telah membunuh 100 jiwa ini ke tempat yang diarahkan oleh orang yang berilmu tadi. Idza nasafa tariq, di pertengahan jalan, atahul maut, datanglah kematian menjemputnya. Datang malaikat maut. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ternyata kematiannya itu membuat malaikat azab dan malaikat rahmat saling berselisih. Ya. Berkata malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Orang ini jatah saya, kata malaikat rahmat. Dia telah berusaha mendatangi tempat ini karena taubat, ingin bertaubat. Dia datang ingin mengharapkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ja'a taiban, dia datang dengan niat bertaubat, muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Dia datang dengan ketulusan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, dan berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya orang ini belum melakukan satu kebaikan sedikit pun. Dia baru ingin bertaubat, belum kesampaian, belum sampai ke tempat yang dia tuju. Dia belum melakukan satu kebaikan sedikit pun. Kata malaikat siapa? Malaikat azab. Berselisihlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat aja berselisih pendapat, apalagi antum. Maka kemudian ketika selang pendapat dua malaikat ini, maka Allah utus malaikat yang ketiga yang menengahi malaikat yang berdua ini. Masya Allah. Fa'atahum malakun fi suratin adami, maka datanglah malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakama, maka malaikat yang ketiga ini Allah jadikan dia sebagai hakim yang menentukan, yang memutuskan perselisihan di antara dua malaikat. Faqal, maka malaikat yang ketiga yang menjadi hakim ini mengatakan, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lah. Coba kalian ukur permukaan bumi ini, dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempat yang dia akan tuju atau lebih dekat dengan kampung halamannya? Kalau dia lebih dekat ke salah satunya, maka itu jatah siapa yang berhak di antara kalian. Kalau dia lebih dekat ke tempat yang dia tuju, maka jatahnya malaikat rahmat. Kalau dia masih lebih dekat dengan kampung halamannya, maka dia jatahnya malaikat azab. Faqasu, maka mereka pun bertiga mengukur. Fawajaduhu adna ilal ard allati arad. Ternyata setelah diukur dia lebih dekat dengan tempat yang akan dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, sehingga akhirnya dia pun dicabut oleh malaikat rahmat, malaikat maut yang memiliki sifat rahmat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi al-ard an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Masya Allah.
Dalam riwayat yang lain dikatakan Allah yang memerintahkan bumi ini untuk mendekat dan Allah merintahkan bumi ini untuk menjauh. Sehingga dia lebih dekat dengan bumi yang dia tuju dan Allah jauhkan dia dari bumi yang dia bertempat tinggal sebelumnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ternyata dia lebih dekat dengan bumi yang dia tuju, hanya jarak 1 jengkal saja yang membedakan antara jarak dia lebih dekat dengan tempat yang dia tuju dibandingkan tempat lingkungan dia tinggal. Subhanallah, 1 jengkal saja itu bisa memberikan pengaruh, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, dia lebih dekat 1 jengkal saja dibandingkan tanah yang dia tinggal sebelumnya, sehingga akhirnya dia pun masuk dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Subhanallah, antum bisa bayangkan ini. Dia membunuh 100 jiwa, seperti apa dosanya? Ternyata di akhir perjalanan hidupnya dia melakukan satu amalan saleh, sehingga dia pun masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka terus bertobat. Kita nggak pernah tahu kematian ini kapan. Makanya Nabi bertobat 100 kali sehari. Dan bertobat, memperbanyak taubat ini adalah antisipasi, ya, yang bisa jadi kematian itu tiba-tiba datang menghampiri kita. Kalau kita bertobat 100 kali sehari, maka insya Allah ini termasuk di antara upaya kita mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah. Sebagaimana orang yang telah membunuh 100 jiwa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jangan pernah kita menganggap rendah orang lain walaupun dia berbuat maksiat. Walaupun dia mungkin gak pernah sholat, bisa jadi akhir kehidupannya dia sholat. Dan bisa jadi akhir kehidupan kita tidak sama dengan yang sekarang. Wal'iyadzubillah. Jangan pernah merendahkan orang lain, itu kuncinya. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena bisa jadi sekarang kita melakukan kebaikan, namun bisa jadi di lain waktu kita melakukan kejahatan. Dan tidak menutup kemungkinan orang yang kita lihat berbuat maksiat, ada kalanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita taubatan nasuha sebelum kematian datang menghampiri kita. Sebelum saya tutup, saya akan membawakan kisah yang singkat antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan salah satu muridnya, di mana beliau ditanya, "Wahai Syekh, bukankah seseorang yang dikala sujud sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa?" Maka Syekh menjawab, "Benar, karena memang Allah sangat dekat dengan hambanya ketika sujud, dan Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak doa di kala sujud itu." Maka sang murid kembali bertanya, "Doa apa yang paling banyak engkau panjatkan wahai Syekh?" Maka Syekh bin Baz mengatakan, "Di antara doa yang paling sering aku panjatkan tatkala sujud, yang paling sering aku hadirkan ketika sujud, ada 3 doa. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya Allah, karuniakan kepadaku kematian yang baik. Kemudian yang kedua, warzuqni taubatan nasuha qablal maut, karuniakan kepadaku taubatan nasuha sebelum kematian menjemputku. Dan yang ketiga, aku memohon kepada Allah istiqamah dengan membaca Allahumma yal muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma yal musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik." Ya Allah, engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati seseorang, ya, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Inilah doa yang selalu dihadirkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di setiap sujudnya. Semoga ini memberikan satu inspirasi untuk kita semuanya mengikuti setiap kebaikan-kebaikan para ulama salafus salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah kita dan memberikan setiap petunjuk dan arahannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjalan di atas jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.